Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih untuk yang kedua kali bertemu dengan kami. Saya Razman Arif Nasution, didampingi oleh Ibu Marisa Ica yang sudah terkenal Cagar Raya, yang kemarin sempat ribut-ribut kecil dengan Medina Z, tapi mudah-mudahan bisa kelar. Yang kemudian ada Bung Rofi'i, beliau ini dari Ketua Umum Ketua Umum PKN yang orang paling giat melaporkan pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan. Siap. Yang orang bercara syara dan lain-lain, beliau ini paling anti karena kita nasionalis religius. Ada Ibu Emma Waroka, seorang aktris, selebgram juga, yang hari ini bersama dengan teman-teman kami yang lain dari Ranlofom dan Bertoki Pratama. Saudara-saudara, sore hari ini saya selaku pendamping Marisa Ica dari Ibu Emma Waroka, kemudian Bu Ica, dan tadi juga ketemu dengan Pak Rofi'i. Ini judul besarnya itu terkait dengan Bapak Dodi Iskandar. Dodi Sudrajat. Orang tua atau ayah kandung dari almarhumah Vanessa Angel. Nah, tentang bagaimana posisi kasus dalam laporan ini, maka nanti saya bisa tambahkan, diawali dulu oleh penjelasan dari Mbak Emma Waroka. Tadinya saya melihat ini kan yang saya laporkan atas nama TM ya. Boleh nama lengkap nggak sih? Boleh, udah sebut ya, Tiara Marlin. Tadinya saya cuek aja gitu dengan apapun yang dia siarkan live gitu ya. Tapi setelah saya mendapat banyak banget dari teman-teman netizen, dari TikTok, mau dari Instagram, dari mana-mana, dan juga saya ada ketemu 2 video yang sangat gamblang menyebutkan nama Vanessa Angel, Bibi dan Gala, di mana Tiara Marlin ini memfitnah dengan mengatakan Vanessa sudah hamil 5 bulan, lalu ya pada saat menikah itu setengah mengandung 5 bulan, lalu juga Gala itu nggak tahu siapa bapaknya. Ya, di situ saya sangat merasa, dan banyak sekali teman-teman netizen yang DM untuk mengambil tindakan, sehingga saya pada hari ini juga dengan bantuan nanti abang ya melaporkan Tiara Marlin atas ujaran pencemaran nama baik, fitnah, terus dengan sengaja menyebarkan berita bohong sehingga mengakibatkan keresahan dari seluruh masyarakat Indonesia gitu. Dan yang melaporkan adalah saya, mewakili keresahan masyarakat seluruh Indonesia gitu. Mungkin Bu Marisa. Jadi kalau saya kemarin itu kan saya sudah menghubungi baik-baik. Pertama kali itu Tiara Marlin datang ke rumah Pak Faisal. Saya yang notabene saya sudah tahu bahwa orang itu pertama kali yang saya tahu orang yang menjelek-jelekan keluarga Pak Faisal. Lalu menjelek-jelekan Fuji, membawa-bawa donasi, yang dimana donasi itu kan saya yang buat. Jadi ya menurut saya pada saat dia datang, saya agak worry dong. Nah setelah itu saya datang, dia kameranya sudah standby terus, ngobrol sama Pak Faisal. Pak Faisal kan memang mungkin terlalu polos, ya dia pikir ya cuma video-video biasa. Saya langsung tegur, wah ini ada konten nih, udah izin belum? Oh enggak kok, ini cuma video-video biasa gitu. Nah akhirnya setelah itu saya naik sama Fuji turun, karena Fuji tidak mau menegur dia, menurut aku wajar karena omongan dia di media sangatlah tidak pantas untuk disampaikan, dimana dia tidak mengenal almarhum dan almarhumah, apalagi keluarganya. Dia melontarkan kata-kata yang menurut saya tidak pantas. Nah Fuji tidak mau salim sama dia, ya kan. Nah setelah itu saya duduk sama Fuji, saya duduk sama Tiara Marlin, saya ngomongin baik-baik.
kenapa Mbak datang ke sini lalu memvideokan? Itu tidak, etikanya tidak baik. Saya bilang kan gitu. Nah setelah itu ya udah, dia merasa ya dia datang mau baik-baik ke sini. Kalau mau baik-baik tanpa kamera, kenapa divideoin? Mana sini handphonenya? Saya delete ya. Puji juga semuanya cek dong, di delete. Saya marahin, kenapa Mbak berstatement seperti ini? Padahal Mbak kan belum ngobrol sama kita, baru dari pihak sana. Jangan menggiring opini publik, saya bilang gitu. Nah ya udah, akhirnya setelah itu dia minta maaf, dia pulang, dia bilang mau mengklirkan itu. Iya benar, itu dia. Dia bilang mau jadi jembatan antara si pihak A dan pihak B, yang dimana orang ini kami tidak kenal loh, gitu. Nah setelah itu sudah keluar, dia menjelek-jelekan Fuji lagi, memasang foto Fuji dengan dikatain pembantu. Terus berstatement Vanessa katanya sudah hamil 5 bulan. Gala itu anaknya nggak tahu siapa bapaknya. Nggak tahu. Ya maksudnya itu kan menggiring opini publik yang tidak baik. Terus dia mencebarkan nama baik. Saya sudah baik-baik, ajak dia, saya hubungin, saya WA. Dia ngomong-ngomong, dia memang sumbangan 2 juta, tapi dia selalu bilang, saya itu datang mau donasi. Daripada disebut-sebut terus, Mbak, mana nomor rekeningnya, saya balikin donasinya Mbak, saya bilang gitu. Terus bahkan kalau memang nggak mau kalau memang ini saya tambahin deh donasinya, saya balikin ke Mbak, saya bilang, dibanding Mbak sebut-sebut terus Mbak jadikan ini sebagai konten-kontennya Mbak kan gitu. Nah setelah itu ya udah, akhirnya saya hubungin nggak mau dibales, tapi justru malah terus-terusan posting. Berarti kan saya nggak tahu maunya apa. Saya bawa ke jalur hukum. Iya. Di Mbak Emma lah sebagai orang yang melaporkan ya. Melaporkan gitu. Dibantu dengan Bang Rasman. Karena juga memang ada beberapa videonya Tiara Marlin itu yang nggak, ya menyinggung saya banget gitu. Dia bisa pasang foto-fotonya aku juga di situ. Betul. Jadi tapi bukan itu yang aku permasalahkan, karena kalau di dunia entertain pasang-pasangan foto itu tuh biasa. Tapi kalau sudah mencoreng, menyebarkan fitnah dan berita hoaks terhadap sahabat saya yang selama hidupnya sampai meninggal sudah mempunyai nama yang harum sehingga mau merusak itu yang harus saya luruskan. Gitu, karena itu sangat meresahkan secara dan kita tuh pembelajaran ya. Ini pembelajaran bahwa jangan semena-mena menghina, memfitnah orang walaupun mereka sudah tiada. Ini pembelajaran buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaimi bi huquqillah madaqatillah wa farajahallah. Jadi prinsip dalam hidup adalah seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saya melaporkan Pak Dodi Sudrajat, itu korbannya saya sendiri. Jadi kemarin saya bikin video, kenapa sih Pak Dodi ini kok tidak menjadi manusia yang kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, yaitu bertobat. Nah akhirnya spontan saya kebetulan di counter HP, lalu saya bikin video. Nah bikin videonya untuk Pak Dodi yang terhormat, jika Anda mengurungkan niat untuk membongkar makam almarhumah Vanessa, karena beliau ini orang baik ya, di akhir hayatnya Masya Allah semua berduka. Nah ternyata video saya itu disalahartikan gitu loh. Saya maunya kalau Anda mau menghentikan rencana pembongkaran makam, maka saya akan berikan Samsung Z Fold 3. Itu serius itu. Ternyata video saya itu di moon screen, kemudian dimasukkan Instagramnya dia, dan ada tulisan, jangankan HP, pabrik Samsungnya saja saya akan menolak. Dan yang paling menyedihkan adalah kebaikan ketulusan saya itu dikatain biarlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Jadi di moon screen itu ada foto saya, ada nama saya. Dan saya hari ini kebetulan tidak sengaja ketemu sama Mbak Meriska. Lah kok laporannya Mbak Merisa sama Mbak Emma ya? Iya, Mbak Emma Waroka ini. Jadi ini semua adalah takdir Allah. Mudah-mudahan dengan didampingi Bang Rasman, saya juga baru kenal karena saya datang ke sini nggak ada pengacara. Saya jauh-jauh dari Kediri, Jawa Timur, penjual nasi rawon bidadari. Tapi ini demi kehormatan orang yang sudah meninggal,
Orang yang sudah meninggal tidak boleh diceritakan sedikit pun kejelekannya, aibnya. Ceritakanlah baik-baik. Teman-teman media sekalian, saya juga ingin sampaikan, karena terkait dengan almarhumah Vanessa Angel, kemudian saudari Puji, kemudian kemudian Dodi. Nah, ini sudah saya lihat beritanya itu setiap hari itu makin memuncak. Dan bahkan ada seorang lawyer yang sampai dihajar oleh netizen sedemikian rupa. Dan tadi malam saya lihat masih sampai ada pakai tutup kepala seolah-olah orang yang kurang dikenal. Nah, saya kira saya tidak dalam posisi pansos dalam persoalan ini. Ini perlu diingat ya. Karena Mbak Emma Waroka, Mbak Marisa Ica, Razman Arif Nasution, Pak Rofi'i, ini kita sudah orang-orang dikenal. Ini dalam rangka empati yang tinggi terhadap almarhumah Vanessa Angel dan suaminya. Karena itu tadi Mbak Emma Waroka diskusi dengan saya, kita melihat bahwa memang memenuhi unsur tentang pelanggaran Undang-Undang IT pasal 27, pasal 45 perubahan, dan 310, 311 KUH pidana tentang pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan menyebar berita bohong. Begitu juga dengan apa yang dilakukan Pak Rofi'i. Ini tentang tindakan seorang Dodi. Jadi kalau saya lihat sekarang, ini yang korban itu adalah Gala. Tapi yang bermain ini patut diduga kepentingannya adalah Dodi. Lalu dibawalah nama Puji. Nah, Puji ini orang yang diberi oleh Allah kesempatan untuk menjaga anak almarhumah, dirawat dengan baik. Kemudian orang tuanya almarhumah merasa kurang nyaman terhadap Puji. Kok ini diekspor demikian rupa? Dan saya sudah lihat juga Mbak Marisa ini sudah sempat bertemukan dengan seorang pengacara. Tapi itu pun tidak ada juntrungannya. Kenapa? Karena ini belum dilihat di mana sih akar persoalan. Akar persoalannya adalah proses saudara Dodi. Karena dia yang sekarang patut diduga secara terang-terangan mempermasalahkan sejarah masa lalu dari anaknya sendiri. Ini ya dalam dugaan saya. Ini akar masalah. Jadi kalau tidak dipanggil-panggil ini Dodi ke proses hukum, ini nggak pernah selesai. Iya. Dr. Richard Lee sudah ditahan pihak Polda Metro Jaya atas kasus dugaan ilegal akses. Mengetahui hal tersebut, sang istri tercinta pun mengaku merasa sedih atas penahanan dari suaminya itu. Dan saat ditemui di Polda Metro Jaya, sang istri yang bernama Reni Effendi yang ditemani oleh kuasa hukumnya pun mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee tidak ada unsur kesengajaan untuk masuk atau membobol akses data secara ilegal. Berikut penuturan istri Dr. Richard Lee yang ditemani oleh kuasa hukumnya. Saya serahkan semuanya ke pengacara aja. Dok, semalam bikin status mungkin maksudnya? Pertama, saya berharap istri dari klien saya, dari Dr. Richard Lee, dalam hal ini Dr. Reni Effendi, bisa bersabar, bisa menahan diri dan memahami proses hukum yang ada. Itu tugas saya sebagai lawyer untuk memberi pandangan-pandangan hukum. Saya paham perasaan dari Dr. Reni, atau kalau dalam kesehariannya dipanggil dengan Dr. Hen, saya paham perasaan beliau. Bagaimana dia merasa sebagai seorang istri, suaminya ditahan. Nah, poin pertama ya. Poin yang kedua, kedatangan saya hari ini adalah untuk membezuk Dr. Richard Lee dan Saudara Hans Pranata.
Jadi di pemberitaan saya lihat yang keluar itu hanya Dr. Richard Lee saja. Padahal ada Hans Pranata. Dalam konstruksi hukum yang digambarkan oleh Dr. Richard Lee dan Hans Pranata, terlihat bahwa satu, tidak adanya unsur kesengajaan dari Dr. Richard Lee untuk membobol, menduplikasi atau menghack Instagram yang sudah disita oleh cybercrime Polda Metro. Tapi kalaupun itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, maka dalam BAP, baik BAP sebagai saksi, tersangka, kemudian tambahan kemarin sore, itu dengan terang justru Dr. Richard itu hanya melaksanakan perintah dari saudara Hans Pranata. Hans Pranata ini siapa? Hans Pranata ini adalah kreator di Athena Clinic yang dipimpin oleh Dr. Richard Lee. Nah, jadi yang mengerti, yang memahami business suite kah, no business suite kah, Facebook, terupload ke Instagram dan lain-lain, itu yang mengerti itu adalah Hans Pranata, bukan Dr. Richard Lee. Nah, dan kalau Dr. Richard Lee mengetahui itu, dia pasti tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia sudah bertelepon kepada saya. Dia bertelepon awal Agustus 2021 kemarin bahwa katanya dia coba posting, tapi kemudian dia terposting sendiri, terupload sendiri Facebook ke Instagram. Dalam konteks pemikiran Dr. Richard dan juga Hans yang mereka tidak mengerti hukum, bahwa yang sudah disita idealnya tidak bisa dibobol, kan begitu. Tapi dalam persoalan ini kita nggak mau berdebat soal ini, karena saya melihat bahwa proses ini memang harus dilalui dan kita dorong agar masuk ke proses persidangan. Dua. Yang ketiga, bahwa Dr. Richard Lee dan Hans Pranata itu tidak ditangkap, tidak diamankan. Nah, ini pertanyaan banyak sekali masuk ke saya. Katanya ditangkap, katanya diamankan. Bukan. Ini beda dengan ketika Dr. Richard dulu di Palembang. Itu memang ditangkap, tidak prosedural. Kalau ini Dr. Richard itu diberitahu, dipanggil, dan itu sudah kita koordinasikan selama 2 minggu. Dan untuk kemarin yang minta diperiksa itu justru Dr. Richard. Dia on schedule 27 karena dia akan ada acara dengan keluarganya, ya Bu ya. Tapi karena saya berhalangan, saya beroperasi, kemudian pihak penyidik juga mereka sibuk sekali karena Natal dan Tahun Baru, akhirnya kita sepakati saya untuk datang mendampingi beliau. Dan di luar dugaan terjadi penahanan. Jadi bukan ditangkap, bukan diamankan, tapi ditahan. Saya tanya, apa dasar penahanan? Dasar penahanannya adalah karena satu, berkas ini sudah dinyatakan lengkap. Jadi P21 tahap 1 clear. Sebelumnya sudah dikirim. Ada perbaikan P19, dikirim lagi clear. Hanya dibutuhkan tambahan saja. Jadi BAP kemarin itu hanya 2 jam. Break sebentar, lanjut, kemudian selesai. Hanya kenapa sampai malam? Karena kita harus cek kesehatan Pak Dokter, kesehatan Hans Pranata, dan di swab supaya tidak terjangkit penyakit. Nah, jadi maksudnya apa? Dipanggil, datang, di BAP tambahan, kemudian segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI. Untuk apa? Untuk disidangkan di Jakarta.
Kenapa disidangkan di Jakarta? Karena posisi kasus ini dilihat oleh pihak kepolisian karena menyangkut undang-undang IT, cyber, maka sidangnya di Jakarta. Dalam konstruksi hukum, sebelum dilakukan penyerahan dari pihak penyidik Polda Metro, dalam ini unit 4 cybercrime, itu harus dilakukan proses kelengkapan data termasuk penahanan. Itu hak subjektif dari penyidik untuk dikirim ke kejaksaan. Nah, kenapa itu terjadi? Karena Dr. Richard berdomisili di Palembang. Nah, karena itu maka kondisi yang harus dilalui oleh Pak Dr. Richard adalah dia harus mengalami penahanan beberapa hari di sini dan akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi tidak sampai 1 minggu. Ini sudah bicara kemarin dengan saya di depan Dr. Richard. Tidak sampai 1 minggu, insya Allah P21 tahap 2. Nah, nanti saya akan ajukan surat kepada Kejaksaan Tinggi untuk tidak dilakukan penahanan. Nah, sedangkan kemarin Dr. Richard itu ditahan, apakah sudah ada surat dari kami? Sudah. Saya sudah ajukan penangguhan penahanan terhadap Dr. Richard dan Hans Pranata. Dr. Richard dijamin oleh Ibu Reni sebagai istri dan saudara Hans Pranata dijamin oleh keluarganya. Jadi kondisi ini sebenarnya tidak ada yang serius. Hanya saja saya memahami psikologis klien saya, psikologis istri beliau. Kenapa saya ajak istrinya? Supaya dia paham. Karena kalau orang sudah panik, apalagi menghadapi penahan, siapa sih yang mau ditahan 1 jam juga nggak mau. Jadi saya sebagai seorang lawyer profesional harus berusaha membawa tenang. Karena kalau saya gegabah, ini bisa mengembang kemana-mana dan akan mempersulit klien saya. Sebelumnya, istri dari Dr. Richard Lee sempat mengeluarkan curahan hatinya di media sosial dengan berurai air mata. Rasa sedihnya yang mendalam atas apa yang menimpa suaminya yang kini tengah ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya atas kasus dugaan akses data secara ilegal. Reni Effendi selaku istri dari Dr. Richard Lee pun mengatakan jika dirinya memohon bantuan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri atas apa yang menimpa kuasa hukum sang suami tercinta. Jujur saya nggak mau viral untuk kedua kalinya, tapi saya harus tolong suami saya. Tolong Bapak Jokowi, Bapak Kapolri, tolong tegakkan hukum ini. Suami saya nggak bersalah. Suami saya disangkakan ke pasal 30 ayat 1 yang katanya dihukum 8 tahun penjara. Yang jelas-jelas saya nggak tahu suami saya salah di mana. Jelas-jelas dia itu upload di akun miliknya sendiri, bukan upload di mana-mana. Tapi hukumannya 8 tahun penjara. Saya nggak rela suami saya di penjara cuma gara-gara hal itu. Tolong teman-teman, bantu tegakkan hukum di negeri ini. Bang, tolong bang ya, kasih dulu. Gimana tadi habis tembok bawa makanan gimana? Mungkin situasi ini. Sini bu, dok. Sini. Ya, maaf ya. Udah bang, tolong bang ya, nanti aja bang ya. Maaf ya.